Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangi Jumino dari Unit 3 Semester 3 Angkatan 2019. Di sini saya akan menceritakan tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA di SD. Kalian di SD pasti pernah tahu tentang IPA, pernah mempelajari tentang IPA. Nah, di sini saya akan masih tahu lagi bahwa hakikat IPA itu memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Saya akan menyebutkan satu para ahli yang mengatakan IPA. Di sini saya akan menceritakan tentang Wisudawanti yang menguraikan tentang IPA. Nah, IPA menurut Wisudawanti adalah senci. Senci artinya adalah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang terdapat pada ilmiah, atau ilmu adalah kaitan-kaitan yang ada dalam ilmiah. Ilmiah adalah suatu fakta-fakta atau suatu penelitian yang terdapat di alam. Jadi, Wisudawanti ini menyatakan bahwa IPA adalah ilmu yang berada ilmu yang mempelajari tentang alam-alam, baik benda hidup maupun benda mati. Oke? Baiklah, kita akan melanjutkan ke para ahli nomor 2. Para ahli yang kedua ini adalah BSNP 2006 menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan pencarian alam yang digunakan secara sistematika. Tidak hanya fakta-fakta maupun tentang konsep-konsep, tetapi tentang penemuan. Nah, di sini kita mengerti bahwa kita tidak hanya mencari fakta-fakta yang ada terjadi pada alam, tidak mencari konsep-konsepnya saja, melainkan kita akan meneliti, mengerjakan, dan menemukan suatu penemuan yang bisa dijadikan pameran maupun bermanfaat bagi manusia. Misal, kita sudah tahu penemuan-penemuan tentang IPA. Banyak penemuan-penemuan yang berkaitan tentang IPA. Yang pertama itu kayu yang bisa menjadi gas. Artinya kayu yang tertanam selama ribuan tahun dalam tanah digali dan dijadikan suatu bahan gas untuk memasak. Nah, itu adalah suatu penemuan yang sangat baik bagi manusia. Banyak lagi halnya. Seperti apa? Ya, seperti sampah, daur ulang. Itu IPA juga. Karena di sini kita akan menjaga alam, memproduksi apa yang perlu bagi manusia. Yang kedua, penemuan yang paling apa? Buku dari pohon. Ya, kita tahu buku itu terbuat dari serbuk-serbuk pohon. Ya, yang melalui proses supaya menjadi buku. Oke, ada lagi. Ya, begitu banyaknya penemuan-penemuan yang kita hasilkan. Tetapi jangan lupa, jika kita mengambil hak alam, sebaiknya kita berikan lagi kewajiban kita terhadap alam. Ya, seperti misalnya kita mengambil pohon untuk membuat rumah atau membuat kertas. Ya, kita tanam lagi pohonnya supaya kita mendapatkan manfaatnya lagi. Pohon yang sudah tua itu wajib ditebang dan diganti dengan tanaman yang baru. Karena kalau tidak ditebang itu akan menjadi bencana bagi orang yang terdekat di rumah itu ataupun orang yang sedang lewat. Nah, itu IPA. Oke, kita sudah mengerti apa itu IPA dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lanjut tentang materi pembelajaran IPA di SD. Nah, pasti pelajaran IPA di SD itu sangatlah menarik ya. Karena di SD itu kita masih bermain sambil belajar. Nah, pelajaran IPA di SD proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri sendiri. Ya, perubahan yang ada pada diri sendiri seperti perubahan dari kecil membesar, atau dari bayi menjadi anak-anak menjadi remaja menjadi dewasa. Itu perubahan, ya, perubahan yang terdapat pada manusia. Bagaimana dengan pohon? Nah, pasti guru-guru sekalian mengajarkan bagaimana tentang menjelaskan kepada siswa pertumbuhan manusia itu hampir mirip dengan pohon. Ya, dia dari kecil, dari benih menjadi tunas, menjadi
pohon kecil dan menjadi pohon besar. Nah, seperti itulah. Nah, di SDR itu kita IPA mempelajari tentang pastinya tentang ya alam seperti pohon, terjadinya fotosintesis,